Hai semuanya, perkenalkan namaku Sinta dengan NIM 082111233062, mahasiswa manajemen Universitas Airlangga. Nah, pada video kali ini aku akan coba bahas masalah yang ada pada Burger King. Buat kalian semua yang belum tahu apa itu Burger King, yuk kita nonton videonya dulu ya. Fries or fries and rings, BK combo, so many things. Iced or frozen drinks your way, put some choice back in your day. At BK, have it your way. Oke, as we know teman-teman semua, jadi Burger King ini merupakan jaringan restoran fast food hamburger asal US yang saat ini gerainya sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan mereka merupakan terbesar kedua setelah McDonald's di Amerika Serikat. Burger King didirikan oleh James W. McClemmer dan David Edgerton pada tahun 1954 di Florida dengan nama awal Insta Burger King. Nah, saat ini Burger King telah memegang 19.789 franchise. Di Indonesia sendiri, Burger King ini mulai beroperasi sejak tahun 1980 dan terpaksa tutup pada tahun 2007, namun mereka kembali lagi ke Indonesia pada tahun 2008 dan saat ini memiliki 170 gerai. Ternyata nih teman-teman, di balik kesuksesan Burger King yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata mereka saat ini tuh sedang menghadapi masalah yang cukup besar loh teman-teman. Buat kalian semua yang belum tahu apa sih masalahnya, yuk nih langsung aku spill apa sih masalahnya Burger King saat ini. Nah, jadi gini nih teman-teman, aku coba rangkum ya. Jadi Burger King ini sedang mengalami masalah yang sangat besar, di mana banyak gerai Burger King yang tutup dan berhenti beroperasi. Bahkan rencananya sendiri Burger King akan menutup 400 gerainya di akhir tahun ini loh teman-teman. Di Indonesia sendiri, PT Mitra Adi Perkasa sebagai pengelola Burger King telah mendivestasikan Burger King kepada Burger King India, dan terbukti setelah melakukan divestasi, Mitra Adi Perkasa mengalami kenaikan laba yang sangat besar sehingga harga sahamnya pun turut naik. Tentunya dari fenomena-fenomena tadi sangat membawa dampak yang serius bagi franchiser atau pemilik Burger King yang ada di US. Ini akan berdampak besar pada kinerja keuangan dari franchiser dan paling parah ini dapat membawa potensi kebangkrutan pada Burger King. Tak hanya itu, image dari Burger King ini juga turut terancam. Nah, kira-kira apa sih yang salah dengan Burger King ini? Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yuk kita coba bareng-bareng menyelesaikan masalah ini menggunakan The Forces Model. Buat kalian yang belum tahu apa itu The Forces Model, jadi The Forces Model ini merupakan metode penyelesaian masalah yang terdiri dari 4 langkah sistematis, yaitu yang pertama adalah Contain the Problem atau tahapan di mana kita harus membatasi cakupan masalah yang terjadi. Tahap kedua ada Find the Cause of Problem, di mana pada tahap ini kita diminta untuk mengidentifikasi penyebab atau akar dari suatu permasalahan. Tahap yang ketiga yaitu Correct the Problem, di mana kita harus mengambil tindakan secara cepat agar masalah tersebut tidak meluas dan menyebar kemana-mana. Dan pada tahap yang terakhir yaitu Control the Problem atau semacam pengendalian untuk mencegah masalah yang sama ini datang lagi di kemudian hari. Ya, oke. Mungkin berdasarkan dari informasi dan berita yang telah ditunjukkan di atas, pastinya teman-teman semua udah bisa nebakkan apa sih masalah yang sebenarnya ada di Burger King. Ya, benar banget. Jadi, masalah yang dihadapi Burger King saat ini adalah banyaknya gerai franchise yang tutup, bukan hanya puluhan, namun mencapai ratusan. Bahkan Burger King Indonesia sendiri ini telah didivestasikan kepada Burger King India. Untuk mengetahui penyebab terkait adanya masalah ini, kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu Find the Cause of the Problem. Oke, di tahap yang kedua ini kita akan mencoba mengidentifikasi akar permasalahan atau penyebab utama dari masalah Burger King ini. Kalau kita bicara penyebab, pastinya penyebabnya ini nggak cuma satu, penyebabnya ini banyak dan juga saling berkaitan, teman-teman. Yuk kita cari tahu bareng kira-kira apa sih penyebab Burger King ini mengalami penurunan kinerja menggunakan tools yang dinamakan dengan causal chain.
Oke, dari diagram causal chain ini kita bisa tahu bahwa di yang paling kanan itu merupakan masalah dari Burger King sendiri dan ke paling kiri ini merupakan penyebab paling utama. Dari sini kita tahu bahwa masalah yang terjadi pada Burger King di sini adalah penutupan dan divestasi ratusan gerai Burger King yang disebabkan oleh pertumbuhan restoran Burger King yang negatif. Mengapa restoran Burger King ini mengalami pertumbuhan yang negatif? Tidak lain dan tidak bukan karena adanya pertumbuhan penjualan Burger King yang menurun drastis. Penjualan yang menurun drastis ini dikarenakan adanya persaingan yang sangat ketat di antara restoran cepat saji dengan kompetitor seperti McDonald's dan juga KFC. Mengapa Burger King ini berada pada persaingan yang sangat ketat? Karena Burger King ini tuh terlalu percaya diri bahwa model bisnis yang mereka miliki ini mampu bertahan di segala situasi sehingga mereka tidak memperdulikan apa yang dilakukan pesaing. Lalu, mengapa Burger King ini terlalu percaya diri pada model bisnisnya? Hal ini dikarenakan tentunya bahwa Burger King ini terlambat melakukan inovasi dan merespon perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi di sini tuh mereka kurang aware gitu dengan apa sih yang ada terjadi di lingkungan dan mereka cenderung stuck dengan itu saja. Setelah kita mengetahui penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi Burger King ini, pada tahap yang saat ini, tahap ketiga, kita akan mencoba untuk mencari tindakan cepat atau solusi agar masalah ini dapat teratasi. Berdasarkan tahap sebelumnya, kita tahu bahwa alasan utama atau penyebab utama dari masalah Burger King ini adalah karena keterlambatan inovasi dan juga respon Burger King terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, ada 3 tindakan yang dapat diambil oleh Burger King untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah Burger King harus selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan berusaha menggali ide-ide baru melalui crowdsourcing. Yang kedua, Burger King juga harus melakukan inovasi tidak hanya pada produk dan proses, melainkan juga model bisnis untuk dapat bertahan hidup di persaingan yang ketat. Karena kita tahu bahwa model bisnis yang sukses pada saat ini belum tentu akan sukses di masa depan. Untuk yang ketiga, Burger King juga harus mendeklarasikan kampanye iklan yang unik, kreatif, dan beda dari pesaing untuk menonjolkan sisi inovasinya dan juga perbedaan Burger King dengan kompetitornya. Oke, untuk yang di tahap terakhir ini yaitu control the problem, kita berupaya untuk mencari sebuah solusi agar masalah yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Sejatinya, sebuah bisnis harus melakukan inovasi untuk bertahan hidup. Tanpa adanya inovasi, sebuah bisnis ini akan meredup. Begitupun dengan Burger King, mereka harus senantiasa secara rutin melakukan inovasi, baik itu pada produk, proses, maupun model bisnis sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan serta untuk selangkah lebih maju dari kompetitor mereka. Tak hanya itu, Burger King juga harus senantiasa mengevaluasi model bisnisnya agar selalu sesuai dan mengikuti dengan perkembangan yang berlaku. Karena model bisnis yang sukses pada saat ini belum tentu sukses untuk masa depan. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan yang terjadi pada Burger King serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.